Semangat dong hari ini, sama seperti Anda semua yang juga tentunya sudah semangat di depan layar kaca Anda, karena hari ini kita akan sama-sama untuk grouping No Secret Love. Daniel juga menemani kita, masih dengan rambutnya yang warnanya kuning kemuning. Yuk kita awali di pojokan untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada berita apa yang menjadi highlight kita hari ini? Ini adalah berita tentang pertandingan tinju. Enggak deng. Nih ya, Rizky Bilar jawab tantangan Jeffrey Nicole soal pertandingan tinju. Jadi emang Jeffrey Nicole itu kan kayaknya lagi demen banget ya. Dia istilahnya ngajakin orang untuk tinju-tinjuan gitu, sparring ya. Dari mulai netizen lah yang diajak gara-gara komen-komenan gitu kan. Terus sampai gara-gara yang kasus kemarin tuh, yang temennya aku nggak tahu deh temannya atau enggak sih. Oh, satu manajemennya itu loh. Artis satu manajemennya itu kan lagi banyak menjadi sorotan netizen. Terus Jeffrey kan sempat komen, ini kenapa perempuan diadu sama perempuan sih? Boya lakinya dicari gitu kan. Terus ada netizen bilang gini, ya udah sekalian aja tuh lakinya ajak juga itu apa namanya olahraga tinju gitu kan. Terus kata si Jeffrey Nicole, ya lu aturin dah tuh si Bilar sekalian. Kalau aku jadi Bilar, kenapa aku dibawa-bawa? Ya kan gitu ya kan. Ini kan hal-hal lain gitu. Kayaknya emang lagi hobi banget dia latihan ya si Jeffrey Nicole ini. Nah gara-gara ini rame, kemudian ketika ketemu Rizky Bilar, bertanyalah wartawan apa komentar Rizky Bilar menghadapi tantangan Jeffrey Nicole untuk beradu olahraga tinju. Kita lihat yang berikut. Nah, kan bagus sehat olahraga ya. Kan kalau Rizky Bilar kan biasa main biliar, ya kan. Kali ini dia mungkin coba olahraga yang lain, nah biar sehat ya kan, biar apa sih emosi-emosi itu tersalurkan di tempat yang cocok olahraga dan sportivitas, begitu ya. Komentar netizen kita baca. Bilar, dah dia masih kena aja. Betul sekali. Lanjut. Jangan Bilar, kalau kalah nanti lesin. Aduh netizen kepikiran aja ya. Semangat Bilar, ndak usah diikuti tantangan orang lain. Fokus aja ke keluargaan. Fokus ke keluargaan dan jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sukses selalu gauni fansnya. Oke lanjut berikutnya. Kesian banget dijadiin tumbal buat nutupin kasus teman seagensi. Iya juga ya. Kita jadi teralihkan ya sama Jeffrey Nicole olahraga tinju ya, tapi itu hal lain lagi. Kalau aku sih nggak teralihkan, karena setiap hal itu beda-beda ya sorot dan fokusnya. Yang berikut yang menjadi sorotan kita ini datang dari dunia maya juga, yaitu dari postingannya Devano, anak keduanya Iis Dahlia ya. Nih ya, kasihan banget loh. Ini aku kalau lihat curhatannya dia itu ya. Jadi ini secara intinya adalah dia tuh lagi curhat, merasa bahwa dirinya tertekan sekali gitu karena komentar netizen, ngerasa hidupnya diatur. Dia deket sama ini, komen. Bahkan bukan cuma dia aja yang dikomen, tapi yang lagi deket sama dia juga dikomen. Kan dia punya cewek yang lagi deket yang baru ya. Sebelumnya kan sama Naura gitu kan. Nah ini nih. Ini juga nih kan Peter nyanyi juga, suka cover-cover lagu. Dulu pernah ikut idol juga ya. Gitu. Pokoknya dikomenin lah. Nah di usia muda gitu ya, walaupun kalau kita tanya gimana kamu menghadapi komentar netizen, ya aku nggak pernah baca. Tapi ya namanya orang kalau memang lagi moodnya mungkin lagi jelek kebaca gitu ya, tetap nggak enak loh. Coba deh netizen sekali-sekali kirim-kiriman, saling kirim-kiriman. Kirim-kiriman komen yang nggak enak gitu, biar bisa bersimpati ya. Coba kita lihat apa sih komentar netizen terhadap postingannya Devano tadi. Ya, Devano kayaknya merasa tertekan sekali gitu ya. Kan ini sebenarnya bukan pertama kali Devano curhat di media sosial mengenai perasaan tertekannya ya. Sebelum-sebelumnya juga pernah gitu ya. Sorry tuh saya nggak cocok Devano, jadi kayak nakal banget. Ini komentarnya Devano lagi deket sama temannya yang perempuan itu. Lanjut berikutnya, lebih cocok sama Naura bener deh. Wak. Lanjut berikutnya. Kenapa sekarang image Devano jadi kayak bad boy gitu ya? Padahal dulu senang liatnya karena good boy banget. Lanjut. Jeffrey Nicole. Oh ada Jeffrey Nicole lagi, aduh. Aku jadi kangen ya sama Jeffrey Nicole. Cuek aja deh, mereka nggak akan pernah ngerti juga rasanya jadi kamu. Ini kayaknya Jeffrey Nicole juga kan dulu sebelumnya ini juga image-nya kan good boy ya. Good boy sampai kayaknya kalau di wawancara tuh bingung mau jawab apa gitu karena tidak menjadi dirinya sendiri. Setelah dia memutuskan untuk ya udah nih Jeffrey Nicole ini ya, namanya juga manusia muda yang sedang berproses, lebih santai. Ya walaupun akhirnya banyak komen yang tetap komen tuh tetap negatif positif tetap ada aja ya. Mungkin kayaknya dia lebih enteng ya. Lanjut berikutnya ada lagi. Ada Aming deh, semangat terus gitu ya. Gitu.
Nah, itulah tantangan anak-anak kita di zaman sekarang ya. Mau artis, mau bukan artis, begitu dia main di sosial media, pasti akan menghadapi orang-orang yang berkomentar padahal nggak kenal. Komentarnya negatif dan kadang-kadang komentarnya nggak nyambung juga sih gitu ya. Oke. Baik, lanjut. Kita menuju ke bintang tamu kita. Kalau ini usianya tidak muda. Tapi dia juga mengalami perjalanan hidup yang luar biasa juga. Tapi pada saat justru dia di titik yang pada saat susah gitu ya, harus menjalani masa hukuman, ditinggal oleh istrinya pada saat itu. Justru itu adalah titik dia untuk bangkit gitu ya. Seperti apa profilnya, kita lihat dulu. Profil Reza Bukan dan istrinya Serevina berikut ini. Reza Bukan, artis sekaligus presenter kelahiran 1980 yang pernah menjadi pembawa acara Ngacir tahun 2003 dan membintangi film Rindu Kami Padamu tahun 2004 ini menikah dengan pendeta bernama Serevina Silain pada 27 September 2020 dan dikaruniai seorang anak. Kisah cintanya bermula ketika Reza tertangkap kasus narkoba pada 2018, kemudian bertemu dengan Serevina yang memberikan pelayanan di tahanan hingga Sere berdoa jika memang berjodoh, ia berharap Reza dibebaskan pada tahun 2020. Pria yang sempat menjadi partner MC Farid Aja ini sebelumnya pernah menikah dengan Verena Fiska pada 2009 dan dikaruniai 2 orang anak, namun Verena menggugat cerai pada Desember 2018 saat Reza masih menjalani hukuman. Reza yang sempat sedih karena saat sebulan ditahan tidak ada rekan artis yang menjenguknya ini kini sibuk melakukan pelayanan di gereja. Benarkah Reza Bukan sempat berniat mengakhiri hidup dan apa yang membuat Serevina yakin menikah dengan Reza? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, ini bersama teman lama aku ya Allah, Reza Bukan. Halo, ada istrinya Karos. Serevina. Hai, apa kabar? Udah lama kabar? banget kita gak ketemu ya. Bukan lama lagi, lama apa ya? Aku cuma ngomongin kamu doang waktu kamu nggak bisa hadir. Iya sih, ngapa? Udah ngomong pantas kuping saya merasa cantengan gitu ya. Oke, ini ada artikel, ini udah lama gak ketemu, kita flashback dulu ya. Kisah Reza Bukan terjerat narkoba hingga bertemu jodohnya gitu ya. Ini update terbaru dari kehidupan kamu ya. Aku tidak bisa bertemu kamu langsung pada saat badai sedang dahsyat-dahsyatnya menerpa kamu gitu. Tidak apa-apa, yang penting saya rasakan doanya itu dia. Rasakan doanya. Karena ya? itu yang membuat saya kuat jadi. Tapi di dalam itu kalau kamu menggambarkan ketika itu lagi terjerat narkoba, harus penjara, merasa ditinggalkan oleh orang-orang gitu. Aduh, luar biasa itu, sangat hancur, berantakan, pokoknya nggak tahu mesti ngapain lagi, ya kan. Tapi satu yang saya yakini adalah Allah turut bekerja dalam segala apapun untuk mendatangkan kebaikan. Karena ya akhirnya saya kan baik. Itu di tahun 2018 ya? Momentumnya apa, kamu ingat nggak? Pada saat kamu mulai berpasrah gitu, pasti ada, awalnya pasti ada marah, kenapa? Gitu, pasti ada. Why? Tapi akhirnya thanks God gitu. Akhirnya terima kasih Tuhan. Tapi memang prosesnya ya 1 tahun lah. 2018 ditangkap sampai 2019 di dalam itu saya merasakan dinamika yang sangat luar biasa. Naik turun dan akhirnya di 2019 mulai merasakan yang namanya pertobatan. Ada momentum apa, inget nggak? Momentumnya adalah ditegur Tuhan, saya diizinkan sakit 3 hari pokoknya. Di dalam penjara ya kan, yang notabene lulu gue cuek-cuek, laki-laki semua. Ada laki-laki yang tulang lunak juga sih, tapi ya nggak selunak itu juga ya kan. Pasti mereka susah juga. Tapi saat 3 hari itu merasa nggak bisa ngapa-ngapain, udah hopeless, udah nggak ada lagi harapan. Tapi itu kerennya Tuhan tuh, kerennya ya kan, dia hadir di saat kita memang sedang di bawah sekali gitu. Gimana kamu ngerasain kehadiran? Ngerasainnya adalah begitu kayak curhat, kayak Tuhan, kalau Tuhan nggak berkenan lagi, saya mau mati aja deh. Udah 3 hari nggak bisa makan, nggak bisa minum, cuma tiduran, lemes, badan panas gitu ya. Mungkin kalau di luar mungkin udah tes udah COVID kali ya, tapi mungkin di dalam jadi nggak ada ngetes. Begitu hari ketiga dibilang itu, Tuhan kalau udah nggak ada perkenanan saya mau meninggal aja, mau mati aja. Tapi kalau masih ada kesempatan saya mau bertobat. Terus langsung Tuhan jawab setelah itu. Ada yang datang ngerokin, ada yang ngasih teh manis. Saya merasa itu ya, ada jawaban itu ya. Tapi lebih daripada jawaban, yang saya rasakan adalah hadiratnya Tuhan dalam hati saya. Karena ada perubahan itu. Gitu loh, Karos. Jadi selama setahun itu kamu belum pernah ngomong kamu mau tobat? Sebelum sakit? Mungkin tobatnya bilangnya begini sama nyokap. Nyokap kan bilang gini pokoknya, awal-awal masuk penjara, pokoknya mama pengen lihat kamu bangkit lagi. Oke, Ma, aku bertobat, Ma.
Tapi di dalam malah luar biasa. Masih belum konsisten ya. Oh, kalau istilahnya di luar itu badai, kalau dalam badai petir pokoknya. Luar biasa, begadang gitu. Ya udah, pokoknya hidupnya udah jadi kayak apa ya? Kayak sampah masyarakat gimana sih? Udah nggak ada harapan. Udahlah mau jadi apa ya kan? Pekerjaan gue sudah hilang ya kan? Gue jadi begitu putus keluar asa di situ ya. Putus asa, khawatir, takut. Begitu keluar mau jadi apa? Ya kan? Ya sudahlah, mendingan jadi sekalian. Kalau istilahnya tuh mau jadi batu aja sekalian deh. Kalau jadi emas. Tapi awal-awal pilih jadi batu. Tapi Tuhan mau kita jadi emas. Putus asa, masih lagi dikasih, gitu ya. Masih dikasih kesempatan, amin. Jadi kita lihat ini ada postingan anniversary 1 tahun pernikahan kalian, gitu ya. Justru pada saat kamu lagi badai petir, berjumpa dengan Serafina. Ya, itu dia. Ini kamu bilang katanya saya begitu pertama kali lihat ini, kamu bilang dia kelihatannya angkuh gitu ya? Iya, sombong sih ya, memang kayak seperti Bayangin di penjara masih sombong ya? Iya. Mungkin dia ngerasa kayak gua ada antara mungkin belum layak untuk serius di kerohanian, atau mungkin karena kalau nggak memang yang karutan yang manggil, gua nggak mau terlibat. Oh, gitu. Masih ada terpaksanya. Iya. Jadi kalau ada yang manggil, bilang sakit. Kalau karutan, oh siap karutan, rutan kan harus siap, datang langsung. Jadi mungkin ada sisi yang ya mengambil kesempatan mungkin kan, mengambil hati lah. Gitu. Mengambil hati. Jadi kalian tuh deketnya momen apa itu sebenarnya? Udah mulai kapan tuh mulai? Luar biasanya momennya adalah bukan momen yang gimana-gimana, tapi momen bener-bener pendalaman Alkitab, momen rohani. Yes. Jadi ibu ini kan saya begitu didoain pas malam itu. Mau saya terima kasih buat ibu ini. Ibu ini bilang, kamu mau ikut pendalaman Alkitab gak? Oh, mau Bu Pendeta. Mau. Udah tobat nih ya? Udah tobat ya? Itu udah kasih mula-mula, karena setelah sakit itu didoakan dan akhirnya ikut pendalaman Alkitab. Selama pendalaman Alkitab itu jadi deket. Ibu ini jadi sering ngirim makanan. Yang berkesan sih ngirim bantal. Kalau makanan, kalau boleh tambahin ya. Kalau makanan itu mungkin enggak spesifik ke dia, karena memang setiap pelayanan kita dan kan. GR kamu. Soalnya saingan saya ada Steve Emmanuel, ada Sandi Tumewa, ada Jerry Aurum, ada siapa lagi? Vicky Prasetyo. Karena memang kalau sama yang seperti biasanya kita lakukan dalam melayani di sana, di tim kita gereja, bahwa semua yang ada di gereja itu kita memang persiapkan makanan. Selain kerohanian. Kalau siapin bantal semua atau cuma dia doang? Enggak, kalau bantal sih waktu itu gini. Ada satu hal yang mungkin dia kasih kayak mungkin kode ke saya. Signal lah ya, bahwa isi kuota. Dia tuh pengen mungkin lebih dekat lagi ke saya, dan saya lihat juga bahwa ini Reza berubah, Reza bertobat, Reza dipulihkan itu bukan karena saya. Tapi memang dia benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan di situ dia sadar bahwa aduh, ini saya selama ini kok begini. Nah, titik balik dia di situ, saya melihat, ini benar-benar ada perubahan yang tidak perlu saya bilang, kamu harus begini ya, kamu nggak. Dia lakukan sendiri, dia tunjukkan sendiri Reza itu seperti apa. Main langsung saya bilang, terus dia bilang, kamu terus tidur bagaimana? Ya seadanya aja. Akhirnya saya pikir ya, sebagai bentuk tanda kasih saya sama dia, ya saya berikan bantal. Langsung begitu kasih bantal, mimpinya dia mulu. Tapi Reza, kamu kalau flashback lagi ke belakang, kamu terjerat narkoba itu, dulu kan ngomongnya itu stamina lah, apalah. Tapi kalau setelah kamu flashback gitu apa sih sebenarnya? Bukan sih, dari awal juga gue bilang juga ke yang buat yang BAP waktu itu bilang, ini buat apa sebenarnya, buat stamina? Kayak enggak, itu emang buat seneng, happy gitu. Jadi kalau berarti kamu lagi sedih apa waktu itu? Enggak, emang kebahagia orang tuh kan beda-beda ya kan. Kalau bahagianya saya waktu itu adalah ngumpul sama teman-teman, kita mabok bareng, high bareng ya kan. Dan pengennya naik level terus. Dari mungkin alkohol, naiknya ke mana daun. Nggak, kamu nggak ada momen merasa bahwa ini kayaknya ada yang salah deh gitu? Nggak ada? Kalau dulu nggak ada. Dulu mah bener-bener, kalau dulu pengen jadi orang baik ya kan. Ja, mau mabok, ayo beliin. Baik kan. Ja, mau ini, kasih. Orang baik itu adalah traktir yang kayak begitu. Nah, salah kan? Ternyata kata Tuhan bukan yang begitu yang baik. Tapi makanya sekarang gue pengen hidup yang benar. Makanya keras. Gaul ya. Makanya didikannya keras. Nggak ada manusia kalau negor nggak mempan ya. Betul sekali. Itu dia yang pas. Mesti dicewer dulu masuk penjara. Masih belum? Nah, hajar. Kita tunjukkan foto berikut ini sekarang. Set. Nah.
Oke. Kamu kalau menggambarkan sosok Farid Ya. ini ya, ini kan teman dari lama banget Betul. ya. Kan dirimu juga tahu lah. Tahu banget ya kan. Nah, sempat berantem memang sama dia gara-gara dia nggak diundang waktu kalian menikah. Nggak ada yang berantem, tapi gini loh, satu yang pasti adalah bagaimana Tuh kecewa tuh, kesel. itu ya, masa depan itu pasti lebih baik daripada yang kita tinggalkan, benar Iya. nggak? Pasti ada sesuatu yang baik. Makanya saya percaya begitu saya bebas, saya memulai sesuatu yang baru. Dan saya percaya Mas Farid pun juga sudah memulai sesuatu yang baru untuk hidupnya, gitu loh. Jadi Jadi ya kita masing-masing. Dengan 2 tahun di dalam itu ya setidaknya masa vakum kita saling saling refleksi, saling evaluasi, dan saling jangan ada ketergantungan dengan satu yang lainnya. Itu kan positif dong harusnya. nggak tahu deh. Jadi Positif masih kan? berteman nggak sih sekarang sih? Berteman. Berteman sama bergantung kan beda. Masih kita masih ngintip-ngintipan story kok. Oh. Di halo nggak, komen nggak? Kasih like nggak? Komen dong kalau iya itu dia. Masih kalau ada ulang tahun misalnya si Mbak Ade istrinya ulang tahun ya ucapin ulang tahun. Oh, oke. Coba kita lihat ini waktu itu kita 2018 pernah undang Farid, dia bilang saya dan Reza itu ibaratnya sandal kiri sama sandal Nah, kanan. betul. Coba gimana? Bukan kehilangan ya. Tapi Seperti Reza kan seperti kalau sendal itu saya sebelah kiri, Reza sebelah kanan. Apa yang dirasakan Reza sepertinya saya ikut merasakan. Jadi sampai malam pun setelah ada di berita, yang ada di pikiran saya malam ini Reza tidur di mana ya gitu. Karena dari show kalau kita keluar kota, saya tahu Reza tidurnya seperti apa, ngoroknya seperti apa. Terus sekarang dia tidur tidak di kasur, terus di dalam sel, apa yang dirasakan itu yang selalu ada di pikiran, terus kasihan Reza ya sekarang seperti itu. Jadi setelah berjalan sebulan, akhirnya ya sudahlah, mungkin ini jalan hidup Reza dan saya harus mensupport sebagai temannya karena dia ada hubungan dengan barang itu kok saya tidak tahu gitu loh. Berarti kan dia ada sesuatu yang ditutupi ke saya. Mungkin ya mudah-mudahan Reza berpikir bahwa mungkin saya marah gitu. Ya. Sebenarnya nggak mau mengecewakan aja. Karena begitu awal ya kan mengecewakan banyak pihak dong. Orang tua, keluarga, termasuk partner cari uang ini. Tapi satu yang pengen saya bilang adalah buat Mas Farid juga terlebih, yuk kita naik level, udah jangan sendal lagi, kita harus naik pakai sepatu lah. Gitu. Jadi dengan kita naik level, upgrade pakai sepatu, kita bisa lebih kelihatan bahwa kita bisa bertumbuh bersama walaupun tidak bersama-sama. jadi istilahnya kamu ingin mendalami sebuah dunia yang baru yang Betul. barangkali tidak sefrekuensi dengan yang Iya, lama. betul. Farid dengan kalian istilahnya berada di jalan yang Betul, kamu karena melihatnya begitu ya? prioritasnya sekarang udah beda. Prioritasnya sekarang saya mau menyenangkan dan juga melayani Tuhan sekarang. Jadi nggak kembali lagi di dunia hiburan. Tidak menutup itu gitu ya. Ya. Ya kalau saya boleh Lihat dong tambahkan. Indonesia. Tidak menutup itu ya. Saya boleh tambahkan ya. Dari sini, dari sisi persahabatan, kalau saya melihat Tuhan sendiri menunjukkan kepada Reza apa arti sebuah sahabat. Karena saya melihat sendiri pada saat 1 tahun saya melayani dia dalam arti kata secara kerohanian, saya tahu sahabat-sahabatnya nggak ada yang kunjungin dia. Ya, itu perlu digarisbawahi bahwa seorang waktu pada saat dia narapidana sebenarnya yang diperlukan apa? Support. Kalau memang dia punya sahabat selain keluarga, tapi tidak ada. Mungkin komunikasi pun sulit ya, apalagi untuk diterima telepon, mungkin ya ujung-ujungnya pasti wah jangan-jangan mau minta duit nih, kita tidak tahu namanya pemikiran orang ya. Nah tapi balik lagi dari kenyataannya yang kita lihat, kalau memang saya lihat ada teman yang memang merasa sudah seperti keluarga, seharusnya pada saat Reza ada di bawah atau mungkin susah, di situ saatnya dia menunjukkan. Tapi yang saya tahu itu tidak ada. Karena pada saat itu saya mendampingi dia sebagai kakak rohaninya. Satu, dan yang kedua, saya selalu bilang sama Reza, jangan pernah berhenti jika memang kamu masih dipercayakan Tuhan berkarya. Amin. Dan buktinya, puji Tuhan, setelah dia bebas, masih dipercayakan oleh salah satu stasiun TV untuk sinetron. 30 episode. Amin. Sendiri loh. Jadi rezeki itu ya. Amin. Kita masih akan kembali lagi, jangan kemana, tetap di Rupi. Baik, kita sudah bersama dengan Rara Fitri.
Fitria duduk di sini ya. Sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, aku ingin mendengar apa yang terlintas cepat di benakmu ya, reaksimu ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana. Iya, berikut ini. Apa yang terlintas cepat di benak kamu, Roro, ketika mendengar kalimat begini? Roro Fitria playing victim di kasus perceraiannya. Fitnah. Oh, fitnah ya. Ini jawabannya bukan fitnah fakta, yang terlintas langsung fitnah ya? Iya. Fitnah ya, kamu tidak playing victim. Memang kamu merasa korban. Korban dan telah terbukti di pengadilan bahwanya yang menang. Jadi ya semuanya sudah terbukti. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat? Ya ampun, rumah tangga aja dijadikan gimmick biar terus diliput sama wartawan. Bukan gimmick karena semuanya true story. True story. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Roro kayaknya kalau nggak kena sorotan media nggak makan? Oh aduh, salah banget ya. Jadi barusan alhamdulillah hadiah akikah baby Sultan aja alhamdulillah langsung 2 mobil dari rekening pribadi. Jadi bukan dari nungguin syuting. Tepuk tangan buat Roro Fitria, silakan duduk. Nah itu kalau itu baru kursi fitnah fakta. Jadi ada lah ya rezekinya dari tempat lain ya. Oke. Oke, bisa? Orang susah ya, susah ya. Tinggi soalnya. Aduh. Aja. Aku tuh demen banget. Aku dipegangin siapa? Ya. Kalau gini sekarang kita saling berpegangan ya. Oke. Kalau di sini baru jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Roro, fitnah atau fakta bahwa selama menikah itu kamu tuh suka ngatur-ngatur, bikin photoshoot harus selalu ada dia nemenin kamu sampai pasangan kamu yang dulu itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa cari duit. Fitnah atau fakta? Fitnah, bukan mengatur tapi itu adalah sesuatu hal yang mesti running schedule ya. Karena kan all team ya, nggak mungkin kita kerja sendiri. Jadi ada desainer, ada tim manajemen, ada fotografi, ada makeup artist, semua ada on schedule. On schedule, dan dia sudah sepakat gitu ya? Udah sepakat gitu. Udah sepakat atau udah sepakat? Oh udah sepakat. Nah mungkin kita agak debat kusir ya, karena kita nggak akan bisa menuju titik tengah karena kita mempunyai latar belakang yang sangat jauh berbeda. Kalau kita melihat suatu bentuk hasil seni berupa fotografi itu penting, apalagi untuk tumbuh kembang anak kita besok-besok. Kalau buat dia nggak penting. Nah, karena mungkin latar belakang pendidikan, keluarga itu sangat mempengaruhi atas pola pikir kita. Oke, baik. Roro, fitnah atau fakta? Iya. Bahwa mahar 290 juta yang kamu minta itu juga itu sebenarnya gimmick aja, itu karena kamu yang mau, dia sendiri nggak sepakat. Toh kalian kan sebenarnya udah nikah siri, nggak perlu lagi menikah yang diliput media. Fitnah atau fakta? Kita sebagai public figure supaya tidak ada fitnah kan harus mempublish ya. Nah kalau untuk mahar ya alhamdulillah memang itu uang nyai. Dari semua resepsi, dari pengajian nikah, dari akad nikah, dari resepsinya, dari segala ubo rampe sampai nyai mengundang segala tim upacara panggih dari keraton itu sangat luar biasa. Baik effort maupun hal sebagainya kan itu tidak murah ya. Nah itu juga dari nyai semuanya, termasuk mahar juga dari nyai. Itu karena kamu yang mau dan dia nggak sepakat atau dia sebenarnya sepakat mau bayarin tapi ngutang dulu sama kamu? Gini ya, jadi agak mungkin kembali lagi yang tadi nyai sampaikan, bibit bebet bobot latar belakang itu berbeda. Kalau bagi nyai suatu biduk rumah tangga yang sangat serius nyai akan bina pada saat tempo hari itu harus melalui fase-fase adat istiadat. Kalau buat dia nggak perlu lah. Kalau nyai kan nggak main-main ini latar belakang adat istiadat budaya keluarga dan harus ada ubo rampe. Kalau dia mau nggak melakukan itu ya itu bukan menikah dengan nyai. Kalau nyai harus seperti itu. Jadi itu sebenarnya syarat kamu untuk menikah gitu ya. Dia sebenarnya udah iya tadinya. Atau belum jelas? Atau terserah kamu gitu? Iya, dari bisa dibilang 95% biaya ya dari 100 dia cuma 5% gitu aja. Tapi pada saat itu kamu ikhlas? Ikhlas, karena used to be aku pengen nikah itu buat ibadah. Aku sangat percaya, bener-bener respect, tapi kan in the end dia selingkuh dan selingkuh lagi. Jadi itu intinya ya? Itu intinya, bukan masalah siapa yang bayar apa itu, bukan ya? Bukan, tapi yang disayangkan seharusnya kan laki-laki punya harga diri dan tahu diri, tahu berterima kasih. Istriku sudah membuat suatu hajat yang luar biasa, sakralnya, mewahnya, tapi ternyata dia tetap selingkuh, tetap KDRT. Fitnah atau fakta, Roro? Ya. Bahwa tudingan kamu yang menyebut bahwa dia selingkuh dengan bukti foto-foto itu sebenarnya foto-foto zaman dulu, foto-foto waktu dia sebelum menikah sama kamu. Fitnah atau
di sini mana ada maling ngaku, tapi ya sudah nggak apa-apa, terserah dia mau menyampaikan apa. Cuman jangan sampai satu hal lagi, jangan, dia selalu menyepelekan Nyai kan, dan akhirnya yang dia dapatkan kemenangan Nyai. Kalau misal dia mau tetap masih menjahatinya sampai detik ini, ya udah dia akan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Menjahatinya tuh gimana sih yang kamu nggak pengen lagi tuh ada terjadi? Pertama, seperti yang kemarin statement bersama Mbak Feni Rose itu kan dia masih menyangkal dan menyangkal. It means apa? Dia tidak menghormati majelis hakim. Sebagaimana dia udah kawin cerai 5 kali, berarti kan sama sekali tidak menghormati majelis hakim, menghormati lembaga perkawinan gitu. Dan masih masih menapi ya forward. Kita kan sama-sama orang yang studinya punya background pendidikan yang bagus, tidak usah lagi buat debat kusir gitu. Statementnya kayak apa sih? Coba kita lihat yang Kalau perselingkuhan saya selama sama dia nggak pernah keluar, nggak pernah kemana-mana. Itu aja sih. Ya, itu. Ada saksi emang bukti penunjukan perselingkuhan? Ya, yang dibuktikan itu adalah video-video saya waktu masih ada di sebelum kenal dengan dia. Makanya kan Roro sempat bilang waktu itu, dibilang apa? Saya senyum, ya kan, ngelihat video itu karena hakim juga sempat menanyakan itu video kapan, tanggal berapa gitu. Dia nggak bisa jawab ya, nanti ditanya sama yang bersangkutan, maksudnya si Nyainya, kata pengacaranya. Oh, begitu. Jadi video itu diambil dari Google Drive saya, yang handphone saya sempat dipegang sama dia kan. Jadi semuanya dipindahkan, dan yang lucunya satu video itu saya lagi kumpul sama teman-teman, emang cuma kata-kata biasa lah sama teman-teman dekat, sayang, cuma sayang sini, sayang dari sebelah aku, sayang gitu. Itu teman-teman sekolah. Sebelum pernikahan. Sebelum pernikahan sama dia semua. Dan yang satunya foto saya bersama mantan istri lagi marah-marah gitu, saya videoin. Emang di kamar itu aja sih. Oke, itu semua tadi fitnah. Yang terjadi adalah sebagaimana ini Nyai sampaikan ke sini ada sesuai fakta persidangan. Jadi Nyai tidak mau melebar. Jadi udah ada semua bukti yang dilampirkan dari tim lawyer Nyai, kurang lebih 9 orang ke Mahkamah Majelis Hakim. Dan itu diterima ya? Dan semuanya diterima, dikabulkan bahwa dia amat sangat sering tidak pulang ke rumah. Dia menjumpai pelakor-pelakor itu lebih dari 1 orang. Dan kalau misalnya video itu ya Nyai bisa sampaikan mana ada maling ngaku, dan Nyai masih ada keep 1 video lagi, video trisam dia. Oke, lanjut, fitnah atau fakta Roro Fitria bahwa tuduhan soal hutang dan KDRT. Itu sebenarnya kalau soal KDRT verbal, kalau kalian berantem juga dua-duanya suka mengeluarkan kata-kata yang saling menyakitkan. Oke. Nah, sebagaimana juga Nyai lampirkan di dalam bukti baik pemberkasan maupun bukti saksi orang, sudah dikabulkan juga oleh Yang Mulia Hakim bahwa KDRT verbal dan non verbal itu banyak yang sekali yang melihat. Salah satunya adalah tetangganya Mama Desi. Jadi sudah sangat terbukti sampai dengan dia mendorong badannya ketika hamil tua, mendorong sampai ke lantai, itu udah sangat sering. Jadi itu tidak biasa, Mas. Jadi kalau misalnya dengan korban-korban sebelumnya hingga sampai 5 korban kan Nyai, jadi kawin cerainya udah 5 kali. Kalau mereka diem, kalau Nyai nggak bisa digituin. Kalau mereka masih mau ketemu, masih mau gimana, just only for seperak 2 perak ya. Kalau Nyai nggak bisa, harga dirinya nggak bisa digituin. Udah enough. Dari semua yang kamu alamin ini, pelajarannya ke depan. Apa ke depannya kalau misalnya nanti kamu berencana lagi mencari pasangan misalnya gitu, apa yang akan kamu cermati? 1, nggak buru-buru. Iya, 1 harus lebih berhati-hati, tidak buru-buru, melihat bibit bebet bobot dan juga latar belakang yang bagus, dan benar-benar sayang sama Nyai dan juga Baby Sultan, karena yang bersangkutan yang sekarang ini tidak sayang sama Baby Sultan, karena sering sekali memaki-maki, sering sekali bilang udah gue hilang anak 1 nggak apa-apa, gue masih punya anak 6, dan sampai detik ini kalau Mbak Feni mau tahu, sepeser rupiah pun tidak ada kontribusi dia untuk Baby Sultan. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, Allah memberikan rizki yang luar biasa pada Nyai. Nyai rengkuh anaknya luar biasa. Kalau tidak akan terlantar. Sabar dulu. Kita akan kembali lagi kita di Rumpi Mas Sikap. Makasih. Jauh ya rasanya ya. Jauh, kita merasa opa. Oh, suaranya kita bergema ya kan. Jadi kita mau lihat dulu nih penampilan Anggi di ajang pencarian bakat. Oke, seperti apa kita lihat, ini dia kompilasinya. Anggi, kan katanya lagu yang sebelumnya, single yang sebelumnya, Cara Mencintaimu itu dari kisah kamu.
Iya. Iya, kisah kamu banget yang susah payah gitu ya cara mencintaimu ya. Betul. Oh, berdarah-darah gitu ya caranya ya. Segala cara masih belum berhasil juga. Tapi kalau yang sekarang tak segampang itu cerita siapa? Itu ceritanya pencipta lagu aku. Oh, berdasarkan curhatan kamu? Enggak dong. Berdasarkan pengalaman pribadi dia. Bukan curhat, pengalaman pribadi sama kamu. Aku semakin pusing loh, gimana ceritanya? Pengalaman pribadi dia dengan mantannya. Oh, gitu. kamu nggak ikutan? Enggak Oh, nggak ikutan. ikutan. Apa itu? Oh, nyanyi doang ya? Oh, ini bukan pengalaman pribadi kamu sama mantan kamu. Bukan. Aku takut deh ngomong-ngomong di sini. Dia ngeroyok banyak. Tapi kamu udah punya mantan belum? Udah dong. Udah. Udah lah. Siapa? Yang kemarin itu, aduh. Kok mancingnya ngorengnya jago ya kan? Tapi itu kan ada artikel nih yang kamu bilang nih, ampun artikelnya gini bab sempat nangis karena takut lagunya tak hits seperti Leo udah ngerasa nggak yakin sama. Waduh. Ini benar ini kalau kamu melihat highlight ini ya, benar nggak sih? Aku kayak ngeliatnya kayak apa sih Seberapa gitu. persen ini benarnya? 0% sih sebenarnya. Cuman bener emang takut lagu aku maksudnya nggak disukai sama orang gitu. Bukan takut nggak hits. Kalau menurut aku hits atau enggaknya itu bonus sih ya. Yang penting berkarya yang pakai nangis-nangis juga enggak apalagi ya. Ngapain? Waktu itu kan aku dengarnya Mark yang nyemangatin kamu. Iya. Kalau sekarang masih ada perasaan ragu ini bakal disukain nggak lagunya? Enggak sih, karena aku yakin sudah memberikan yang terbaik di lagu ini. Jadi kayak mau disukai atau enggak, yang penting aku udah give my best. Belajar dari single yang sebelumnya. Kalau single yang sebelumnya akhirnya gimana? Menurut perasaan kamu gimana? Respon pendengar? Ternyata banyak yang suka pujukannya. Jadi semakin pede. Iya dong. Oke, baiklah. Jadi nggak perlu disemangatin sama. Tetep ya. Takut ya. Nyerempet nyenggol nabrak. Oke, baik. Nih nanti kita dengerin lagunya Anggi ya. Ini mungkin barangkali cocok buat Roro. Iya. Enggak. Kalau Roro mah gampang itu. Gampang itu. Nanti dengarkan ya lagunya Anggi ya. Buat Reza terima kasih, Serifina terima kasih, Roro terima kasih. Jangan kemana-mana, dengerin lagunya. Di Rumpi No Secret.